Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandra Irfan Ramadhani, NIM 215111290 dari kelas ND7G. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi perusahaan UMKM lokal guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Edi Karyono, Magister Ilmu Komunikasi. Oke, untuk objek observasi saya sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa industri halal dengan nama usaha PT Alfian Halal Consulting. Langsung saja untuk yang pertama ada gambaran perusahaan. Perusahaan Alfian Halal Consulting ini bergerak pada layanan jasa industri halal. Detail layanannya ada pelatihan, pendampingan, dan juga mentoring, dan juga jasa penerbitan sertifikasi halal yang berdiri sejak tahun 2022 yang dipimpin oleh Bapak Alfian Magister Pendidikan. Untuk lokasi usahanya sendiri yang berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi mitra yang terpercaya dalam proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan juga menggunakan layanan yang unggul dan juga transparan. Untuk yang selanjutnya yang menjadi fokus dari observasi ini adalah kegiatan komunikasi yang diterapkan pada perusahaan. Kegiatan komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan Alfian Halal Consulting ini secara umum menggunakan WhatsApp, email, dan juga biasanya dilakukan dengan cara face to face. Oke, yang dimaksud face to face di sini adalah klien biasanya datang ke perusahaan langsung untuk menemui karyawan atau menemui pemimpin. Atau biasanya nanti perusahaan yang turun ke UMKM untuk menemui klien atau calon klien agar berkomunikasi. Tujuan dari hal ini adalah untuk meminimalisir adanya miskomunikasi dan juga adanya kendala yang ada untuk proses layanan jasa. Kemudian yang selanjutnya adalah korespondensi bisnis yang diterapkan pada PT Alfian Halal Consulting ini. Nah, korespondensi bisnis yang diterapkan pada perusahaan ini biasanya menggunakan media online seperti WhatsApp dan juga email. Namun bukan hanya media online yang digunakan pada perusahaan ini. PT Alfian Halal Consulting ini menggunakan dokumen fisik. Nah, untuk contoh-contoh dokumennya ada, yang pertama adalah surat penawaran harga atau SPH. Nah, biasanya SPH ini berisikan tentang detail-detail layanan dan juga detail harga yang harus dipenuhi klien jika ingin memesan jasa dari perusahaan Alfian Halal Consulting ini. Kemudian yang kedua ada nomor induk berusaha. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah NIB atau nomor induk berusaha. Setiap pelaku usaha pasti memiliki NIB karena jika tidak memiliki NIB maka usahanya dianggap ilegal. Nah, untuk mengakses untuk bisa dapat NIB ini bisa menggunakan sistem online single submission atau OSS. Dengan memiliki NIB ini maka pelaku usaha sudah tidak perlu khawatir lagi usahanya dianggap ilegal karena secara hukum jika sudah memiliki NIB maka dapat menikmati berbagai fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah surat permohonan. Nah, pada perusahaan Alfian Halal Consulting ini biasanya menggunakan surat permohonan yang diajukan kepada klien atau calon klien atau instansi-instansi terkait agar penawaran dari jasa yang ditawarkan dari perusahaan supaya klien itu setuju atau tertarik dengan layanan jasa yang ditawarkan. Kemudian yang terakhir adalah formulir pendaftaran. Nah, biasanya di formulir pendaftaran ini step terakhir atau langkah terakhir. Yang pertama biasanya akan ditawarkan dulu surat permohonan. Kemudian jika sudah oke atau sudah cocok, nanti maka diberikan surat penawaran harga. Nah, di surat penawaran harga tadi tertera dengan detail layanan, detail harga yang harus dipenuhi, dan juga ada DP yang harus dipenuhi. Kemudian yang terakhir nanti baru diberi formulir pendaftaran kepada calon klien yang sudah oke tadi. Nah, formulir pendaftaran tadi biasanya berisi tentang kontak-kontak yang perlu dihubungi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan memesan jasa dari PT Alfian Halal Consulting ini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan Alfian Halal Consulting. Nah, cukup unik strategi pemasaran yang digunakan. Yang pertama ada pendekatan kepada UMKM pada saat awal berdiri dari perusahaan ini. Jadi sejak tahun 2022 ini perusahaan ini menggunakan pendekatan UMKM lokal. Jadi mengadakan workshop dengan UMKM dan memfasilitasi mereka dan juga mengadakan penyuluhan seberapa penting sih industri halal untuk sekarang ini.
Kemudian selain menggunakan pendekatan yang proaktif tersebut, perusahaan ini menggunakan media sosial sebagai strategi pemasarannya seperti Facebook Ads, kemudian WhatsApp Business dan juga Instagram Business. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, perusahaan ini menggunakan komunikasi bisnis yang dinilai cukup efektif dengan menggunakan media seperti WhatsApp, email, dan juga tatap muka. Jadi tidak hanya media online untuk komunikasinya, juga menggunakan komunikasi tatap muka. Kemudian untuk korespondensi bisnis yang diterapkan pada perusahaan ini bukan hanya media sosial yang digunakan, tapi menggunakan dokumen fisik seperti surat penawaran harga, surat permohonan, nomor induk perusahaan, dan juga formulir pendaftaran. Kemudian untuk strategi pemasarannya tadi menggunakan pendekatan yang proaktif untuk memfasilitasi dan memberi workshop kepada UMKM lokal, dan juga menggunakan media sosial seperti pada umumnya seperti Facebook Ads dan juga WhatsApp Business dan juga Instagram Business. Kemudian yang terakhir adalah saran untuk perusahaan. Saran ini bukan termasuk menggurui atau bagaimana, ini berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri. Untuk yang pertama, saran yang pertama adalah untuk peningkatan jangkauan pemasaran secara digital. Dengan berkembangnya media digital sekarang ini, lebih baik perusahaan ini memanfaatkan media sosial yang lebih global. Contohnya seperti LinkedIn, YouTube, atau TikTok yang sedang booming sekarang ini. Nah, kalau mengandalkan Facebook dan juga WhatsApp, bahkan Instagram, itu mungkin pasarnya masih begitu sempit, jadi belum begitu luas. Tapi jika sudah menggunakan YouTube atau TikTok atau LinkedIn, nah itu mungkin jangkauan pasarnya bisa lebih global. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan korespondensi bisnis yang sudah ada. Nah, perusahaan ini dapat menggunakan WhatsApp dan juga email untuk berkomunikasi kepada klien. Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan juga profesionalisme dalam melayani klien, perusahaan ini dapat menggunakan atau mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management atau CRM. Nah, tujuan dari penggunaan sistem ini adalah untuk mengelola interaksi dengan klien secara lebih terstruktur dan juga teratur. Nah, tidak perlu ribet lagi untuk melakukan rekap atau melakukan penyimpanan berkas-berkas yang ada. Jadi, jika sudah menerapkan sistem Customer Relationship Management ini, sudah termasuk menyimpan riwayat korespondensi yang ada dan juga secara otomatis dapat diakses. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi layanan pelatihan. Nah, selain menawarkan layanan jasa konsultasi tentang industri halal, perusahaan ini dapat memperluas layanan pelatihannya dengan cara mengadakan kursus online atau webinar mungkin. Nah, karena di era sekarang ini webinar dan juga kursus online itu sudah marak, jadi mungkin dari perusahaan ini dapat mengadopsi perubahan digital sekarang ini dengan mengadakan kursus online atau webinar. Nah, bisa nanti dalam kursusnya atau webinar diisi tentang topik-topik terkait dengan industri halal dan juga apa pentingnya industri halal untuk di era sekarang ini. Kemudian yang saran selanjutnya adalah untuk memberikan testimoni setiap klien yang ada yang sudah dilayani oleh perusahaan ini. Nah, gunanya testimoni sendiri adalah untuk studi kasus yang nyata untuk pada calon klien yang akan datang supaya dapat mengetahui bahwa perusahaan ini telah melayani berapa lini atau beberapa pelaku usaha yang dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah dapat berkolaborasi dengan instansi pendidikan atau instansi pemerintah. Tujuannya apa? Untuk memperluas dan juga memperluas pengaruh dan juga jangkauan. Nah, perusahaan ini dapat membentuk kerjasama dengan instansi pendidikan dengan terkait dengan korespondensi atau juga jenis layanan yang sudah diterapkan pada perusahaan ini. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu ada juga anak-anak PKL. Nah, itu mungkin bisa digandeng dan juga diajak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian untuk terkait dengan kolaborasi dengan instansi pemerintah, tujuannya adalah untuk mengetahui regulasi-regulasi yang terbaru agar mendapatkan info terupdate terkait dengan regulasi halal yang sedang berlaku dan juga peluang program sertifikasi gratis dan juga subsidi dari pemerintah.
Oke, untuk yang selanjutnya adalah dokumentasi. Ini waktu saya dan juga teman-teman dari kelompok 2 melakukan observasi ke kantornya perusahaan Alfian Halal Consulting, dan ini bertemu dengan karyawannya bernama Mbak Niken. Oke, yang selanjutnya ada kontak. Di situ tertera ada nomor HP dari pemilik dari Bapak Alfian itu sendiri, kemudian ada sosial medianya, kemudian lengkap beserta alamatnya yang sudah tertera. Oke, terima kasih. Sekian laporan observasi yang saya lakukan tentang komunikasi bisnis yang terjadi pada perusahaan UMKM lokal yang bernama PT Alfian Halal Consulting yang bergerak pada jasa layanan industri halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.